warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Hakim Family rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya termasuk kita. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Hakim Family yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari 10 yang ketiga. Alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya banyak sekali yang hal-hal yang kita lakukan di 10 hari pertama dan kedua di bulan Ramadan. Semoga apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin menjadikan kita lebih kuat lagi, lebih kencang lagi untuk beribadah di 10 hari terakhir ini. Kenapa kita harus lebih mengencangkan kembali, lebih kita mengencangkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di 10 hari terakhir ini ada keistimewaan yang ketika kita mendapatinya, maka kita akan mendapatkan amalan satu malam yang berbanding dengan 1000 bulan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, awal Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kenapa kok istimewa? Ya, karena sesungguhnya Al-Quran itu mukjizat, ya, yang mukjizat Nabi Muhammad yang diturunkan untuk semua manusia. Ya, bukan hanya umat tertentu, tapi semua manusia, ya, menjadi huda atau menjadi petunjuk hidup. Seandainya kita sedang berada di dalam hutan, kemudian ada orang yang memberikan petunjuk, ya, kita di hutan sedang tersesat, kemudian ada orang yang memberikan petunjuk jalan supaya kita bisa keluar dari hutan itu, maka kita akan berterima kasih sangat kepada orang tersebut. Nah, ini Allah memberikan petunjuk jalan hidup kepada kita sebagai hambanya agar kita terselamatkan dari api neraka. Ya, kita harus banyak bersyukur. Syukur kita dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Ya. Bukan hanya alhamdulillah, tapi bagaimana kita melakukan amalan-amalan, ya, menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian keistimewaan berikutnya pada malam Ramadan ini adalah ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi, ya, kurang lebih 83 tahun. Ya, seandainya setiap Ramadan kita mendapatinya, bisa dihitung, ya, berapa tahun kita mendapati kebaikan itu. Ukurannya bukan berapa banyak, tapi ukurannya adalah bagaimana setelah kita melaksanakan
ibadah puasa. Bagaimana setelah kita meninggalkan bulan Ramadan? Apakah ibadah-ibadah itu masih kita laksanakan? Ketika ibadah-ibadah itu masih kita laksanakan, insya Allah berarti kita mendapatkan kemuliaan itu ya, 83 tahun. Ditambah lagi nanti Ramadan berikutnya 83 tahun, Ramadan berikutnya lagi 83 tahun. Nah, kita sudah bisa menyamai amalan-amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu ya, umat terdahulu itu umurnya ribuan tahun. Nah, kalau kita saat ini ya paling banter 83 tahun. Oleh sebab itu Allah memberikan bonus-bonus ya, bonus-bonus amalan. Salah satunya adalah dengan malam 1000 bulan. Kebaikan lain apa ada? Ya. Kebaikan yang lain adalah pada malam itu juga turun malaikat dan juga malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan. Ya. Kalau seandainya urusan kita ini diatur oleh urusan kita di rumah ya, diatur oleh pejabat pemerintah, mungkin bupati atau presiden, kita akan senang ya. Pada malam hari itu urusan di bumi ini diatur oleh ya, malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan ya. Mereka dekat ya, malaikat Jibril turun ya, dekat dengan kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan ya. Jangan kita menyia-nyiakan pada malam itu. Kita harus betul-betul mencari ya, betul-betul menunggu supaya kita mendapatkan amalan pada malam hari itu. Kemudian yang terakhir adalah malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Ya. Kalau dibilang kesejahteraan itu berarti bukan hanya kesejahteraan melulu terkait dengan keuangan, tidak. Ya. Kesejahteraan batin, ya. Kesejahteraan hati kita. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia yang alhamdulillah pada Ramadan 1442 Hijriah ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama menggunakannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ibadah-ibadah yang wajib kita tingkatkan ya, begitu juga dengan yang sunnah. Mungkin selama ini ibadah-ibadah sunnah banyak yang tidak kita lakukan, ya kita lakukan di bulan ini ya. Di bulan Ramadan ini kita lakukan berlipat-lipat supaya pahalanya juga berlipat. Dan akhirnya mudah-mudahan setelah Ramadan ini ya kita menjadi orang-orang, menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Disitulah bisa ketahuan sesungguhnya kita ini benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak ya, malam Lailatul Qadar atau tidak. Ketika kita mendapatkan, insya Allah ya, amalan-amalan yang selama ini sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini akan terus kita lakukan setelah di bulan Ramadan. Sholat duhanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, kemudian saumnya juga ya, saum sunnahnya kita lakukan. Kemudian ibadah-ibadah wajib yang lain ya, sholat 5 waktu. Kemudian apalagi ya, berbagi dengan tetangga, sedekah ataupun infak ya. Kepedulian kita terhadap orang lain, tidak bertengkar dengan orang lain ya. Kita menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, ketika itu semua kita lakukan setelah bulan Ramadan, insya Allah bukan hanya 83 tahun kebaikan yang kita dapatkan, tapi bahkan lebih daripada itu. Kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.